Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 kelas Akuntansi Syariah 4B. Sebelumnya, izinkan kami berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Devi Anjarsari, NIM 195221060. Saya Sumedang Darasati, NIM 1952210. Perkenalkan, nama saya Diana Faiza, NIM 192221069. Saya Mila Adini dengan NIM 195221075. Berikut ini adalah bagian pembahasan. Oke, sekarang kelompok 8 akan melakukan penyelesaian mengenai pencatatan akuntansi pada studi kasus mengenai bab kombinasi bisnis. Bahwa di sini pada tanggal 31 Desember 2017, PT Windu Kencana melakukan akuisisi atas seluruh aset neto PT Mitra Mandiri dalam sebuah penggabungan usaha. Informasi laporan keuangan antara PT Windu Kencana dan PT Mitra Mandiri adalah sebagai berikut. Di sini ada tampilan laporan keuangan untuk PT Windu Kencana dan PT Mitra Mandiri. Dalam laporan PT Windu Kencana di sini secara sederhana. Di sini adalah sebelah aktiva dari laporan keuangan PT Windu Kencana. Dan di sini juga ada sebelah pasiva. Sedangkan laporan keuangan PT Mitra Mandiri di sini ada dua kondisi di mana adanya nilai tercatat dan nilai wajar. Selanjutnya di sini ada informasi lebih lanjut bahwa PT Windu Kencana mengalihkan imbalan berupa kas senilai 650 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Mitra Mandiri. PT Windu Kencana mengeluarkan uang sebesar 50 juta untuk biaya hukum atau legal. Di sini kita diminta untuk menghitung goodwill dari akuisisi dan juga membuat jurnal yang dicatat oleh PT Windu Kencana pada saat melakukan akuisisi. Jadi pertama menentukan goodwill yang terjadi atas akuisisi dari PT Windu Kencana terhadap PT Mitra Mandiri. Rumusnya itu seperti apa? Rumusnya yang pertama adalah kita mencatat kas imbalan yang dialihkan. Bahwa tadi ada informasi PT Windu Kencana mengalihkan imbalan berupa kas senilai 650 juta. Jadi kita tulis saja dalam bagian imbalan yang dialihkan sebesar 650 juta. Lalu ada kepentingan yang dimiliki sebelumnya. Karena ini adalah akuisisi secara keseluruhan, maka kepentingan dimiliki sebelumnya dan kepentingan non pengendali nilainya 0. Jadi kita bisa jumlahkan saja dari imbalan yang dialihkan ditambahkan dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya dan ditambahkan dengan
kepentingan non-pengendali. Jadi jumlahnya tetap sama ya, 650 juta. Oke, selanjutnya di sini mencari aset bersih teridentifikasi dari PT Mitra Mandiri, yaitu rumusnya dari total nilai wajar aset. Kita langsung saja perhitungkan dari total nilai wajar aset dikurangkan dengan total nilai wajar liabilitasnya. Hasilnya jadi ketemu hasilnya aset bersih teridentifikasi 485 juta. Selanjutnya kita mencari goodwill-nya. Jadi dari jumlah tadi kita kurangkan dengan aset bersih teridentifikasi. Jadinya goodwill yang dihasilkan adalah 165 juta. Kemudian bagaimana cara menghitung aset bersih teridentifikasi? Nah, cara menghitung aset bersih teridentifikasi itu kita mengambil nilai wajar aset dan dari liabilitas. Nilai wajar aset kita ambil dari PT Mitra Mandiri, total aset di bagian nilai wajar yang totalnya 945 juta. Kita tulis di nilai wajar aset. Kemudian liabilitas diambil dari utang usaha dan utang wesel. Dari 290 juta ditambah 170 juta, 460 juta. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai wajar aset dan liabilitas, makanya kita kurangin nilai wajar aset dikurangin dengan liabilitas, maka hasilnya adalah 445 juta. Nah, dari sinilah nilai aset bersih teridentifikasi diketahui. Selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat biaya transaksi. PT Windu Kencana mengalihkan imbalan berupa kas senilai 650 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Mandiri. PT Windu Kencana mengeluarkan uang sebesar 50 juta untuk biaya hukum legal jurnal mencatat biaya transaksi. 50 juta termasuk beban. Kita masukkan ke beban 50 juta. Kasnya juga sama 50 juta. Jika sebelumnya kita tadi sudah melakukan perhitungan untuk mencari nilai goodwill dan juga nilai aset bersih teridentifikasi, maka langkah kita selanjutnya yaitu untuk mencatat akuisisi aset neto, membuat jurnal untuk mencatat akuisisi aset neto.
Sumber pencatatan kita dari mana? Yaitu dari sini, laporan posisi keuangan yang sudah disediakan, dan kita akan mengambil untuk PT Mitra Mandiri sesuai nilai wajarnya ini yang tertera. Nah, untuk akun debit yang pertama kita tuliskan di sini ada kas. Kas sesuai di dalam nilai wajar, kas dari PT Mitra Mandiri ini sebesar 180 juta. Lalu ada piutang usaha sebesar 115 juta. Lalu ada persediaan sebesar 100 juta. Dan juga ada tanah sebesar 240 juta. Selanjutnya ada akun bangunan dan mesin sebesar 305 juta dan juga akun goodwill. Nah, di sini kita akan memasukkan juga goodwill karena goodwill juga merupakan bagian dari aset perusahaan. Nilainya berapa? Sesuai yang sudah kita lakukan perhitungan tadi. Nilai goodwillnya sebesar 165 juta. Nah, goodwill kita masukkan ke dalam debit karena aset bertambah. Aset bertambah, maka kita mencatatnya di posisi debit. Kemudian untuk akun-akun kredit, yang pertama ada utang usaha. Kita mengambil dari nilai wajar juga, yaitu utang usaha PT Mitra Mandiri sebesar 290 juta, dan PT Mandiri juga memiliki utang wesel yaitu sebesar 170 juta. Nah, di sini ada akun kas. Nah, kenapa kita masukkan kas? Karena ini di dalam informasi di sini sudah tercatat bahwa PT Windu Kencana mengalihkan imbalan berupa kas senilai 650 juta. Maka otomatis PT Windu Kencana itu mengeluarkan asetnya berupa kas sebesar 650 juta. Nah, aset berkurang, maka kita catat di dalam posisi kredit. Oke, kita tulis kas sebesar 650 juta. Nah, begitu ya untuk pencatatan kita terhadap jurnal akuisisi aset neto. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu apakah perhitungan kita sudah benar, sudah balance atau belum. Oke, untuk debitnya yaitu sebesar 1.110.000, dan kita hitung kembali untuk yang kredit. Oke, sudah balance ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi untuk jurnal mencatat akuisisi aset neto, bahwa kita mengambil akunnya sesuai dengan pencatatan yang ada di laporan posisi keuangan ini. Kita melihat dari nilai wajarnya. Oke teman-teman, itu tadi video penjelasan dari kami kelompok 8. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.